lalu kita sudah mempelajari mengenai sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai peristiwa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah sebagai kisah dan sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah sering disebut dengan histoire récitée. Dalam pengertian ini, sejarah dipandang sebagai kisah dari peristiwa-peristiwa masa lampau, atau sering juga disebut dengan rerum gestarum atau kisah dari peristiwa yang telah terjadi. Jadi, sejarah sebagai kisah atau rekaman masa lampau dapat dibaca dan dilihat secara berulang. Sebagai contoh, foto serta rekaman pidato proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Arsip tersebut dapat diputar dan didengarkan berulang. Tapi, arsip tersebut harus dipahami bahwa bukan merupakan peristiwa itu sendiri. Jadi, arsip tersebut hanyalah rekaman peristiwa yang tersimpan dalam bentuk video dan teks. Yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Melalui video dan teks tersebut, maka peristiwa masa lalu dapat dihadirkan kembali. Oleh sebab itu, hasil penggambaran atau penuturan sejarah sebagai kisah memiliki sifat yang subjektif. Karena peristiwa yang sama apabila dituturkan atau diceritakan atau disampaikan oleh orang yang berbeda akan menghasilkan kisah atau cerita yang berbeda pula. Kenapa demikian? Karena disebabkan oleh perbedaan penggunaan sumber, perbedaan penafsiran seseorang yang menyebabkan perbedaan kisah atau cerita. Nah, perbedaan interpretasi sejarawan dalam memandang suatu peristiwa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan interpretasi sejarawan dalam memandang suatu peristiwa yang pertama, kepentingan. Nah, sejarawan memiliki kepentingan yang bersifat pribadi atau kelompok saat menceritakan atau menyampaikan kisah sejarah. Kepentingan pribadi tersebut cenderung ditonjolkan saat sejarawan tersebut menulis sebuah biografi. Faktor yang kedua yaitu kelompok budaya. Setiap sejarawan memiliki latar belakang dan kelompok sosial. Nah, perbedaan latar belakang dan kelompok sosial ini turut memberikan perbedaan dalam penulisan sejarah. Yang ketiga, perbedaan pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki sejarawan mempengaruhi kisah sejarah. Pengetahuan yang dimaksud meliputi fakta, pengetahuan dari ilmu pengetahuan. Kemudian keempat, kemampuan berbahasa. Sumber dan data sejarah yang lengkap dapat tidak dimanfaatkan apabila gaya bahasa sejarawan yang sulit dimengerti. Maka dari itu, sejarawan harus mampu merekonstruksi fakta sejarah dan menyusun dalam bentuk cerita sejarah yang mudah dipahami orang lain. Penulis sejarah atau sejarawan harus mampu menghidupkan masa lalu dalam cerita atau kisah yang ditulisnya. Yang kelima, nilai-nilai. Maksudnya, nilai-nilai yang dimiliki sejarawan harus mempengaruhi penuturan sejarahnya. Nilai tindak tersebut bersumber dari agama, moral, etika, dan nasionalisme. Cerita sejarah tidak sama dengan dongeng atau novel, karena cerita sejarah disusun berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari metode ilmiah. Selanjutnya, yaitu jenis sejarah sebagai kisah. Nah, apabila sejarah sebagai kisah dibagi menurut subjeknya, yaitu old history atau sejarah lama dan new history atau sejarah baru. Nah, kajian sejarah lama ini atau old history ini berkaitan dengan tokoh-tokoh besar dan institusi politik. Namun, apabila adapun new history atau sejarah baru lebih luas meliputi berbagai golongan masyarakat.
Nah, dalam penulisannya mereka pun berbeda. Old history lebih mengutamakan unsur kejadian, peristiwa, kisah, serta urutannya. Namun, dalam penulisan New History, sejarah menggunakan berbagai teori dalam disiplin ilmu lain atau dikenal dengan pendekatan multidimensional. Jadi, New History atau sejarah baru lebih berorientasi pada masalah, bukan pada peristiwa dan urutan kejadian. Selanjutnya, merupakan beberapa tema yang menjadi kajian sejarah sebagai kisah. Yang pertama, sejarah politik. Kemudian yang kedua ada sejarah ekonomi. Yang kemudian ada sejarah sosial, sejarah budaya, sejarah pemikiran, sejarah kota, sejarah keluarga, dan sejarah lisan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sejarah sebagai kisah, dimulai dari pengertiannya hingga beberapa jenis atau contohnya. Selanjutnya, sejarah sebagai seni memiliki beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu intuisi. Di sini sejarawan memerlukan intuisi, yaitu pemahaman langsung dan insting selama masa penelitiannya berlangsung. Sejarawan juga dituntut untuk mampu memutuskan langkah apa yang akan dilakukan. Nah, untuk mendapatkan intuisi tersebut, sejarawan harus bekerja keras dalam menganalisis data-data sejarah yang sudah diperoleh. Nah, dalam permasalahan ini, sejarawan harus mampu menggunakan intuisinya. Kemudian yang kedua yaitu imajinasi. Jadi, seorang sejarawan harus dapat membayangkan apa yang sedang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang terjadi sesudah itu. Di sini, imajinasi dalam sejarah berfungsi untuk membayangkan sebuah peristiwa secara utuh, meski fakta-fakta sejarahnya cukup banyak dan terpisah-pisah. Oleh karena itu, yang kedua yaitu imajinasi. Sejarawan harus mampu berimajinasi tentang gambaran pada masa lampau. Nah, imajinasi dalam sejarah ini berfungsi membayangkan sebuah peristiwa secara utuh, meski fakta-fakta dalam sejarah cukup banyak dan terpisah-pisah. Oleh karena itu, sejarawan harus mampu membayangkan peristiwa yang sebenarnya terjadi, sedang terjadi, dan terjadi setelah peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu emosi. Jadi, pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, sejarah ini dianggap sebagai cabang dari sastra. Maka dari itu, penulisan sejarah disamakan dengan menulis sastra. Nah, di sini akhirnya dalam penulisan sejarah harus dengan keterlibatan emosional. Sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, banyak karya sejarah, tapi diantaranya dianggap kurang menarik dan membosankan, bahkan hambar. Mengapa? Seharusnya karya sejarah yang baik adalah karya sejarah yang mampu mengajak pembacanya menikmati petualangan intelektual. Dalam hal ini, penulis sejarah harus punya empati yang tinggi untuk menyatukan perasaan dengan objeknya, sehingga dia bisa menghadirkan peristiwa sejarah seolah-olah mengalami sendiri peristiwa itu. Dengan begitu, sejarah dapat ditampilkan sebagai sebuah kisah yang hidup, menarik, dan menantang bagi pembaca. Kemudian yang keempat yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang dimaksud di sini yaitu gaya bahasa yang baik. Jadi bukan berarti gaya bahasa yang harus berbunga-bunga, tidak. Namun seringkali gaya bahasa yang lugas justru lebih menarik. Nah, sedangkan gaya bahasa yang berbelit-belit, ribet, dan tidak sistematis merupakan gaya bahasa yang buruk. Nah, gaya bahasa ini diperlukan karena sebuah karya sejarah akan dikonsumsi oleh pembaca yang sebagian besar awam terhadap sejarah. Nah, meskipun demikian,
Maka dari itu, penulisan sejarah itu tidak boleh terlalu berbunga-bunga, tidak terlalu berlebihan. Mengapa? Karena akan menyebabkan fakta-fakta yang disajikan itu akan menjadi tidak jelas. Nah, gaya bahasa yang digunakan hendaknya yang lugas atau tidak berbelit-belit agar kisah sejarahnya itu mudah dipahami dan diterima. Nah, itu tadi merupakan keempat unsur dari sejarah sebagai seni. Oke, jadi itu tadi merupakan materi dari sejarah sebagai kisah dan sejarah sebagai seni. Jadi materi kita di ruang lingkup sejarah sudah selesai. Di minggu depan kita akan membahas materi baru mengenai pola pikir sejarah. Jadi jangan lupa untuk membaca dan mempelajari untuk materi berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.